Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Ikhwanal muslimin, sahabat iman dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan suluk kita dalam menjalani hidup. Innalillah dari Allah, kembali wa inna ilaihi rajiun dengan husnul khotimah. Tentu syariatnya, rumusnya adalah menjalani perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, Allah memberikan jaminan akan keselamatan dari dunia sampai akhirat. Maka dari itu ikhwan, sadarilah bahwa fakta dan nyatanya kita ini semakin hari semakin jauh dunia kita tinggalkan, semakin di depan mata akhirat dan kuburan. Subhanallah wa bihamdihi. Makanya senantiasa Allah mengingatkan kepada kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa tiadalah kehidupan di dunia ini kecuali barang-barang yang menipu, bahkan la'bun walahbun, mainan dan hanya sebuah hiburan. Yang artinya kita jangan pernah tertipu dengan dunia, ranum dan hijaunya dunia. Karena ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia ini bukan untuk hidup, tetapi kehidupan yang abadi adalah akhirat. Karena dunia adalah ladang akhirat. Sarayara khairayara. Apa yang kita tanam, baik maupun buruk, sekecil debu, kata Allah, sarayara khairayara, pasti akan Allah perlihatkan. Subhanallah wa bihamdihi, ni'mal maula wa ni'man nasir. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa ma'nahu wallahu a'lam bissawab. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya adanya alam gaib, adanya alam barzah, adanya sirat, adanya mahsyar, adanya mizan, adanya neraka, adanya surga. Apa kata Allah? La tulhikum amwalukum, awas, jangan sampai kalian tertipu dengan hartamu, jabatanmu, dan kedudukanmu. Pergi pagi, pulang sore, pagi numpuk, sore ngitung, siang jadi malam, malam jadi siang, disibukkan dengan urusan dunia. Jauh dari Allah, jauh dari agama, jauh dari syariat Islam. Subhanallah wa bihamdihi. Bahkan Allah mengatakan wala auladukum. Begitupun sebanyak apapun anakmu, sebanyak apapun istrimu, sebanyak apapun temanmu, dekinganmu, apa kata Allah? Wala auladukum, jangan sampai tertipu dan terpedaya dengan itu semua. Kenapa? Sebab karena dunia yang kita berjuangkan, pergi pagi pulang sore, pagi numpuk sore ngitung, ketika kita mati menghadap Allah tidak ada yang terbawa mati. Begitupun manusia yang kita selalu bela-bela, makan bersama, tidur bersama, sibuk dengan persaudaraan, sibuk dengan manusia, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan sesama, sampai meninggalkan perintah Allah. Subhanallah wa bihamdi. Apa kata Allah? Jangan sampai tertipu dengan semua itu, karena sebanyak apapun dekinganmu, keluargamu, temanmu, ketika kalian mati tidak akan ada yang pernah ikut mati bersama kita. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Subhanallah. Barang siapa yang tertipu dengan dunia, jabatan, kedudukan, dan sesama, apa kata Allah? Faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang tergolong rugi serugi-ruginya kelak nanti di akhirat. Subhanallah wa bihamdihi. Bahkan Allah mengatakan, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kebanyakan kalian tertipu, kata Allah. Takasur, tertipu dengan kedudukan, jabatan, harta benda, dan kesibukan dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai gak keburu sholat, gak keburu ngaji, gak keburu kumpul dengan orang-orang soleh. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mati nyungsep ke dalam kubur. Subhanallah wa bihamdi. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia.
Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Subhanallah wa bihamdihi ni'mal maula wa ni'man nasir. Ikhwanal muslimin, ingat omongan Allah. Kalau kita hidup di dunia jauh dari ulama, jauh dari pengajian, banyak melakukan dosa dan maksiat, bahkan kita meninggalkan kewajiban sholat dan puasa umpamanya, namun hidup kita diberikan kesuksesan, kemajuan, kejayaan, jangan pernah menganggap itu adalah suatu kanugrahan atau fadl dari Allah. Itu bukan nikmat tapi niqmat. Itu bukan nikmat tapi istidraj. Istidraj itu definisinya adalah siksa yang tertunda. Subhanallah wa bihamdihi ni'mal maula wa ni'man nasir. Makanya kata Allah di dalam surat Ibrahim ayat 42 la'ala shawab mengatakan la tahsabannallaha ghafilan. La tahsabannallaha ghafilan. Kata Allah, janganlah kalian menyangka dan menganggap Allah itu lupa. Amma ya'maludz zalimun, dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang maksiat. Tetapi wa innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu absaruhum. Wa innama yuakhiruhum liyaumin taskhasul absaru. Subhanallah wa bihamdi. Wa innama yuakhiruhum, tetapi Allah menunda siksa dan adabnya orang yang maksiat dolim di dunia itu. Apa? Liyaumin tashkhasu fihil absar, untuk kelak nanti di akhirat. Subhanallah wa bihamdihi ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Sahabat iman dimanapun berada, sekali lagi Allah mengingatkan bahwa dunia ini adalah barang-barang yang menipu, hanya sebatas mainan dan hiburan. Awas jangan terlena dengan itu semua. Kita ini sebenarnya adalah makhluk akhirat karena orang tua kita itu adalah orang akhirat, yaitu ummina sayyidatina Hawa dan abina sayyidina Adam. Maka dari itu kita akan dikembalikan lagi ke akhirat. Semoga perjalanan kita innalillah dari Allah wa inna ilaihi rajiun menuju Allah ini selamat dunia akhirat dengan husnul khotimah. Ikhwanul muslimin, bahkan Allah di dalam hadis Rasulullah berfirman, itu yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi, kata Rasulullah di dalam hadisnya, man kanal akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jamma'ahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghibuhu. Man kanal akhiratu, barang siapa yang hidupnya hanya mementingkan akhirat, maksudnya lebih mengesensialkan akhirat, walaupun di dunia dia menjadikan dunia hanya sebatas fasilitas kendaraan untuk menuju akhirat. Waktunya ibadah, waktunya usaha, waktunya ngaji dan waktunya ngaji. Menjalankan kehidupan ini dengan hak, yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, artinya lebih mengesensialkan akhirat. Kata Rasulullah, ja'alahullahu ghinahu fi qalbi, maka Allah akan jadikan hatinya kaya, merasa cukup, artinya tenang, jauh dari was-was dan kegelisahan. Bahkan kata Rasulullah, wa jamma'ahu samlahu, Allah akan mengurusi, Allah akan menolong, Allah akan melancarkan segala urusannya, baik rumah tangganya, usahanya, dunianya, siangnya dan malamnya, bagi orang-orang yang mengesensialkan akhirat dalam hidupnya. Wa atathu dunya fa wa hiya raghibuhu, untuk harta benda dunia akan Allah tundukkan padanya, sehingga dalam usahanya diberikan kemudahan dan kelancaran. Subhanallah wa bihamdi. Tapi wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai esensinya, sebagai tujuannya, sebagai prioritasnya, subhanallah wa bihamdihi, hidupnya lebih sibuk dengan urusan dunia, jabatan dan kedudukan, jauh dari ulama, jauh dari pengajian, bahkan dohor kemana, asar kemana,
boro-boro tahajud, bangun subuh juga kesiangan karena telah sibuk dengan urusan dunia. Apa kata Rasulullah? Ja'alallahu faqrahu fi baina ainahi. Maka Allah akan jadikan dirinya fakir baik lahir maupun batin. Artinya apalagi dia tidak mendapatkan apa yang tidak diinginkannya, walaupun banyak hartanya, punya segalanya, tapi tidak akan pernah merasa cukup. Yang ada kurang, gelisah dan gelisah. Bahkan kata Rasulullah, wa farraqa alaihi syamlahu. Allah akan mengacak-acak urusan dunianya. Masalah ini belum selesai, datang masalah ini belum selesai, datang masalah ini. Artinya Allah akan sibukkan mereka dengan urusan dunia. Naudzubillah summa naudzubillah. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan apa yang dia miliki, walaupun banyak hartanya, banyak materinya, banyak dunianya, tapi Allah akan memberikan hanya sebatas apa yang dibutuhkannya. Bahkan sedikit sekali. Dia memiliki segalanya, tapi dia menikmati sedikit sekali dari apa yang dia milikinya. Naudzubillah summa naudzubillah, banyak harta kaya raya, tapi pantangan ini, pantangan itu, pantangan ini, pantangan itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Illa ma qaddara alaihi. Artinya apa yang Allah berikan pada ahli dunia itu sedikit sekali, hanya apa yang dibutuhkan olehnya. Artinya ikhwanal muslimin, semasa hidupnya itu sedikit sekali merasakan kenikmatan, padahal banyak nikmat, banyak milik, banyak yang dia miliki, tapi sedikit yang dirasakannya. Subhanallah wa bihamdi. Apalagi ketika mati sudah pasti apa yang dia anggap miliknya semuanya tidak ada yang terbawa mati. Maka dari itu ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kembali ke jalan Allah. Utamakan akhirat, esensikan akhirat. Insyaallah barakat dunia akhirat. Bahkan ada satu hadis qudsi itu di dalam kitab Hilyah ya. Allah mengatakan kepada dunia, ya dunia, wahai dunia, man khodamani fahdamihi. Barang siapa yang mengesensialkan akhirat, lebih mengutamakan urusanku, ibadah dan ibadah, dunia hanya sebutuhnya saja. Apa kata Allah? Fahdamihi, layani dia. Allah memerintahkan dunia untuk tunduk padanya, sehingga apa yang dia inginkan untuk urusan dunia gampang dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, waman khodamaki, kalau manusia itu sibuk denganmu, tertipu denganmu, terpedaya denganmu, lebih mengesensialkan dunia, lebih mengorientasikan dunia, di dalam benak pikiran hatinya hanyalah dunia dan dunia. Apa kata Allah? Fastahdamihi, jadikan dia budakmu. Bahkan watsabihi, dan susahkan, kengelanakan, sibukkan, sulitkan dia dengan urusan dunia. Subhanallah wa bihamdihi, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Manusia, banyak manusia tersesat. Banyak yang tersesat, tak tahu apakah tujuan hidupnya di dalam dunia. Mereka hanyalah berlomba-lomba dengan segala urusan dunia. Begitulah mereka selamanya hingga sampai akhir hayatnya. Subhanallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ikhwanal muslimin, sekali lagi ayo jadikan dunia ini ladang akhirat. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kita menanam duren, maka pasti akan panen pohon duren, panen duren. Tapi kalau kita menanam pohon gernuk, kata Allah, wa in asa'tum falaha. Kalau kita menanam pohon yang tidak enak dimakan, katakan pohon gernuk, maka demi Allah jangan pernah bermimpi pohon gernuk berbuah jeruk. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Saat ini manusia boleh mengatakan bahwa akhirat hanya sebuah cerita dan dunia adalah nyata. Namun sebaliknya nanti kelak di akhirat, kata Allah, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun.
Kalian akan tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang cerita dan mana yang nyata. Ternyata setelah mati terbukti dunialah yang cerita dan akhiratlah yang nyata. Subhanallah wa bihamdihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.